Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 836 mengejutkan semua orang. Penampilan menyilaukan dari niat pedang spiritual Lin Yun mengejutkan semua orang. Pada saat ini, nafas semua orang menjadi berat. Dari aliansi suci hingga sekte, tidak ada satu kelompok pun yang bisa tetap tenang. Setelah penonton pulih dari keterkejutan mereka berteriak sekuat tenaga. Astaga, apakah ini nyata? Itu adalah niat pedang spiritual. Niat pedang spiritual setengah langkah dan niat pedang spiritual mungkin terdengar cukup dekat, tetapi perbedaan sebenarnya di antara mereka adalah siang dan malam. Kesenjangannya bahkan lebih besar daripada seseorang di alam jiwa surgawi setengah langkah dan alam jiwa surgawi. Tidak mungkin keduanya bisa dibandingkan. Ada beberapa ahli alam jiwa surgawi, tetapi hanya ada 2 atau 3 orang yang telah memahami niat pedang spiritual di seluruh alam Xuan Huang. Lebih jauh lagi, mereka adalah monster di alam semu Empirean. Tidak ada yang pernah memahami niat pedang spiritual sebelum mencapai alam jiwa surgawi. Ini terlalu sulit dipercaya. Lin Yun benar-benar memahami maksud pedang spiritual. Tidak heran dia berani menghadapi Yu Haotian. Dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk melawan Yu Haotian. Dia pasti jenius pertama dengan niat pedang spiritual dalam sejarah perjamuan. Tidak ada yang bisa menggambarkan keterkejutan yang dibawa oleh niat pedang spiritual Lin Yun. Bakatnya di jalur pedang benar-benar menakutkan. Nangong Wanyu menjadi linglung. Dia terkejut menemukan bahwa niat pedang esnya gemetar ketakutan ketika dia melihat Lin Yun. Adapun Muhan, dia benar-benar tercengang. Dia tidak percaya bahwa Lin Yun benar-benar memahami maksud pedang spiritual. Jika Lin Yun melawannya dengan niat pedang spiritual, dia akan kalah dalam waktu kurang dari 3 jurus. Bagaimanapun, seorang pendekar pedang dengan niat pedang spiritual bisa dengan mudah menekan jenius lainnya. Hasilnya benar-benar tidak pasti sekarang. Yu Haotian menakutkan karena dia berada di alam jiwa surgawi, tetapi Lin Yun memahami niat pedang spiritual. Tidak akan mudah bagi Lin Yun untuk menang. Ada perbedaan besar antara alam jiwa surgawi dan alam jiwa semu. Semuanya akan tergantung pada seberapa kuat niat pedang spiritual Lin Yun. Pertarungan ini menjadi sangat menarik. Para juri mulai mendiskusikan pendapat mereka setelah melihat keterkejutan Lin Yun. Setelah mengeluarkan niat pedang spiritualnya, Lin Yun merasakan lebih sedikit tekanan. Sampai saat ini, Lin Yun belum bertarung dengan seluruh kekuatannya. Karena dia terus menekan kekuatannya, rasanya seperti dia bertarung dengan tangan di belakang punggungnya. Lin Yun sangat senang karena dia akhirnya bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Diperkuat oleh niat pedang spiritualnya, aura Lin Yun mencapai tingkat yang menakutkan dan dia mulai menyebarkan niat pedangnya ke langit. Bahkan sebelum niat pedang Lin Yun mencapai Yu Haotian, aura yang terakhir penuh dengan lubang. Niat pedang spiritual. Yu Haotian terkejut dan wajahnya berubah menjadi jahat. Jelas, dia telah salah perhitungan. Jadi bagaimana jika niat pedangmu ada pada niat pedang spiritual? Kamu tidak tahu betapa kuatnya tinju tuan di tingkat alam jiwa surgawi. Kalau begitu tunjukkan padaku, jawab Lin Yun. Dia tidak membuang waktunya untuk berbicara dengan Yu Haotian dan mempersiapkan serangannya. Dominasi seni terestrial penguasa bumi surgawi. Yu Haotian menyerang dengan bentuk kedua dari tinju tuan. Saat dia melemparkan pukulannya, sekelilingnya langsung hancur. Meskipun sosok Yu Haotian tidak kuat, dia masih menyerang dengan kekuatan seorang raja. Kau masih belum ada apa-apanya di hadapanku. Teriak Yu Haotian. Pikiran Lin Yun melintas dengan cepat di benaknya sebelum dia membuat keputusan. Dia tahu bahwa dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan jika dia bertarung dengan Yu Haotian menggunakan pedang tuan. Di mana bunga-bunga bermekaran. Dalam sepersekian detik itu, sekuntum bunga mekar di kedalaman mata Lin Yun. Detik berikutnya, sekuntum mawar yang indah muncul di ujung pedangnya. Saat mawar itu mekar, sekelilingnya tampak kehilangan kilaunya. Kemudian, pedang Lin Yun berbenturan dengan tinju Yu Haotian. Tabrakan itu menciptakan retakan di atas panggung saat puing-puing perlahan-lahan naik dari tanah. Seolah-olah waktu telah membeku di bawah aura Lin Yun dan Yu Haotian. Kemudian, aura mereka meledak, menyebabkan puing-puing terbang dengan kecepatan cahaya. Mengetuk kakinya di udara, Lin Yun melayang beberapa ratus meter jauhnya. Energi asal yang sangat kuat.
Lin Yun memasang ekspresi serius karena energi asal Yu Haotian telah mengalami transformasi setelah mencapai alam jiwa surgawi. Meskipun Yu Haotian bahkan tidak berada di jiwa pertama, transformasi itu masih memberinya keuntungan besar dalam pertarungan. Tinju Tuan adalah teknik bela diri tingkat tinggi yang sulit dilepaskan di alam jiwa semu. Namun, setelah mencapai alam jiwa surgawi, Yu Haotian dapat melepaskan kekuatan penuh Tinju Tuan. Dia bahkan bisa memasangkannya dengan seni penguasa bumi surgawi. Pada saat ini, Lin Yun bersukacita karena dia tidak menggunakan pedang Tuan. Bagaimanapun juga, seni pedang cahaya debu miliknya jauh lebih kuat dari pedang Tuannya. Jika dia menggunakan pedang Tuannya, itu akan ditekan sebelum Tinju Tuan Yu Haotian yang lengkap. Tapi meski begitu, Lin Yun masih terlempar lebih dari 100 meter. Menarik. Yu Haotian tersenyum dengan tatapan tajam di matanya. Kamu sebenarnya memiliki teknik pedang lain. Tapi itu tidak masalah. Semuanya sia-sia di hadapan kekuatan absolut. Diselimuti warna ungu, Yu Haotian muncul di hadapan Lin Yun dan melayangkan pukulan. Penonton terkesiap karena Yu Haotian tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan menyerang. Dari mana saya berasal? Yu Haotian mungkin cepat, tapi Lin Yun lebih cepat. Lin Yun menghilang saat pukulan Yu Haotian sampai padanya. Faktanya, Lin Yun tidak meninggalkan jejak niat pedang spiritualnya atau aura pedang naga biru. Seolah-olah Lin Yun tidak pernah ada. Satu-satunya yang dia tinggalkan adalah bunga mawar yang patah yang berubah menjadi badai yang dahsyat. Kelopak bunga mawar mulai bertabrakan, menciptakan sinar pedang deras yang menembus awan di langit. Niat pedang spiritual menciptakan fenomena cahaya bintang yang mengintip melalui awan yang pecah. Gunung dan danau yang tak berujung. Dedaunan dan angin yang bergemerisik. Detik berikutnya, Yu Haotian terlempar saat sinar pedang bertabrakan dengan cahaya ungunya. Sebelum Yu Haotian mendarat di tanah, sinar pedang lain menebas ke arahnya. Wajah Yu Haotian berubah saat melihat pemandangan ini saat dia melontarkan beberapa pukulan. Namun, dia masih terdorong untuk melangkah mundur. Aura pedang Lin Yun terlalu kuat dan sulit dipercaya karena dia benar-benar tidak dapat menemukan kekurangannya. Bunga yang melayang seperti mimpi, dan kesedihan seperti hujan yang lembut. Tidak ada yang memiliki segalanya di dunia ini, dan aku akan memberikan Tuan sekuntum bunga bakung putih. Aura pedang Lin Yun berubah sekali lagi saat kelopak bunga bergururan turun. Saat hujan turun ke pedangnya, dia melepaskan puluhan pedang ke arah Yu Haotian. Bahkan dengan energi asal Yu Haotian yang sangat besar, tidak mungkin dia bisa keluar tanpa cedera dari rentetan serangan. Adegan ini membuat semua orang tercengang karena mereka belum pernah melihat teknik pedang ini sebelumnya. Ini adalah teknik pedang imajinatif yang tidak bisa diikuti. Ini bukan akhir dari segalanya. Tinju Tuan Langit dan Bumi yang tak berperasaan. Yu Haotian terbang menjadi marah dan menyerang saat dia memiliki kesempatan. Dengan raungan ganas, dia melemparkan pukulan ungu bercahaya yang mengubah semua yang dilewatinya. Waktu yang tepat. Mata Lin Yun bersinar dingin saat dia memanggil aura pedang tak terbatas di sekelilingnya. Aku datang dari surga. Bunga mekar di tanganku. Saat Lin Yun turun dari langit dan menancapkan pedangnya ke tanah. Entah dari mana, sekuntum bunga mawar muncul di telapak tangan Lin Yun yang mulai melayang di udara. Begitu mawar itu mekar, niat pedang spiritual Lin Yun yang menakutkan melonjak dengan keras. Di bawah niat pedangnya, seluruh langit dan bumi mulai bergetar hebat. Kecemerlangan menyilaukan yang dilepaskan Lin Yun mengejutkan Yu Haotian. Namun, dia tidak meringkuk dan melanjutkan serangannya. Setitik debu bersinar melalui gunung dan sungai. Mengeluarkan raungan, aura pedang Lin Yun berubah menjadi matahari terbit. Ketika kecemerlangannya mencapai batas yang terlihat, itu meledak tepat sebelum pukulan Yu Haotian akan mengenainya. Pada saat ini, semua penonton menahan nafas. Pertarungan itu benar-benar sulit dipercaya. Bahkan para tetua pun tidak percaya bahwa ini adalah pertarungan antara dua pemuda. Bab 837 Bunga mekar dalam jarak berjuta-juta mil. Angin kencang membuat langit menjadi gelap saat Lin Yun mengeksekusi bagian terakhir dari ilmu pedang cahaya debu. Dalam sepersekian detik, Yu Haotian terlempar terbang bahkan setelah dia mendorong jurus penguasa bumi surgawi sampai ke batasnya. Adegan yang tak terduga itu membuat banyak orang terkejut. Yu Haotian dikirim terbang. Sepertinya dia terluka. Sungguh tidak bisa dipercaya. Serangan Lin Yun pasti melampaui alam istana ungu. Bahkan seorang ahli alam jiwa surgawi tidak akan bisa melihat serangannya. Aku tidak berpikir seorang jenius pun yang belum mencapai jiwa pertama bisa mengabaikan niat pedang spiritualnya. Bahkan Yu Haotian tidak terkecuali.
Ketika Yu Haotian melepaskan kultivasinya di alam jiwa surgawi, tidak ada yang mengira bahwa Lin Yun memiliki kesempatan untuk menang. Mereka berasumsi bahwa Lin Yun akan terbunuh sebelum dia bisa mengaku kalah. Bagi orang banyak, Yu Haotian adalah seorang jenius yang tak tertandingi, jadi mereka tidak yakin Lin Yun akan menang bahkan dengan niat pedang spiritual. Bagaimanapun, keberadaan Yu Haotian terlalu mengecewakan. Jadi, mereka terkejut bahwa luka Yu Haotian terlihat lebih serius. Yang dimiliki Lin Yun hanyalah jejak darah di bibirnya. Yu Haotian menerima 3 luka yang tampak menyeramkan dari Lin Yun. Dia seharusnya tidak terluka karena dia mengembangkan sutra hati Ziyue ke tingkat yang tinggi dan memiliki cahaya suci bulan nila untuk mempertahankan diri. Selain itu, dia diberdayakan oleh aura alam jiwa surgawi. Namun, dia sebenarnya telah menerima cedera yang mengerikan. Bagaimana mungkin si jenius yang bahkan tidak perlu menggunakan setengah dari kekuatannya bisa terluka begitu parah? Pada saat ini, fluktuasi kekerasan menyebar di atas panggung dari serangan Lin Yun dan Yu Haotian. Gelombang kejut itu begitu menakutkan sehingga bahkan seorang ahli alam jiwa surgawi biasa pun akan terluka parah jika mereka tertangkap. Ini terlalu menakutkan. Apakah mereka benar-benar anak muda? Perjamuan ini benar-benar layak dikenal sebagai yang terbaik yang pernah ada. Pertarungan ini mungkin tidak akan ada tandingannya di masa depan. Mereka berdua sedang menciptakan sejarah sekarang. Kekuatan mereka sangat tidak normal, terutama Lin Yun. Dapatkah Anda bayangkan betapa kuatnya dia setelah mencapai alam jiwa surgawi? Pada saat ini, para tetua mengungkapkan keterkejutan mereka. Kakak Hyun. Yue Weiwei tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gugup ketika dia melihat darah yang menetes dari bibir Lin Yun. Dia begitu asyik dengan pertarungan sehingga dia bahkan tidak menyadari emosinya berfluktuasi. Semua orang dari Kekaisaran Qin besar juga terkejut ketika mereka melihat Lin Yun. Mereka tidak bisa lagi memahami apa yang sedang terjadi. Setiap menit dari pertarungan itu menyiksa mereka dan rasanya jantung mereka akan meledak. Sialan. Kenapa bajingan itu begitu kuat? Mata King Ruoyou berkilat dengan ganas dari kursi Gua Langit Ziyue. Para tetua dan murid Gua Langit Ziyue juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yu Haotian akan terluka. Niat pedang spiritual. Niat pedang spiritual. Yu Haotian melihat lukanya dengan wajah gelap dan mengertakkan gigi. Dagingnya menggeliat, tetapi karena niat pedang yang tertinggal di lukanya, dia tidak bisa sembuh. Niat pedang yang tersisa terlalu kuat untuk dihapus dalam waktu singkat. Teknik kultivasi iblis seperti Gua Langit Ziyue memiliki kemampuan generasi yang kuat, tapi hanya bisa menyembuhkan luka normal dalam sekejap mata. Yu Haotian telah meremehkan kekuatan niat pedang spiritual Lin Yun. Ketika dia memikirkan kembali pertukaran sebelumnya, dia menyadari betapa cerobohnya dia. Meskipun dia mampu memukul Lin Yun, hampir 30% dari serangannya mendarat, yang tidak ada artinya bagi fisik pertempuran naga biru. Di sisi lain, dia menderita 3 pedang dari Lin Yun. Kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Wajah Yu Haotian acuh tak acuh. Dia bertekad untuk tidak memberi Lin Yun kesempatan. Jalan iblis bulan nila. Menjalankan teknik gerakannya, cahaya bulan meledak di sekitar Yu Haotian. Dia mencapai Lin Yun dalam sekejap dan melayangkan pukulan. Lin Yun tahu bahwa energi asalnya tidak sepadat Yu Haotian, jadi dia tidak bisa dengan santai melepaskan banyak serangan pamungkas. Tanpa ragu-ragu, dia mengeksekusi 7 langkah mendalam dan mulai berkelebat di atas panggung untuk menghindari pukulan Yu Haotian. Setiap pukulan Yu Haotian membuat para penonton merasa jantung mereka akan meledak. Tak lama kemudian, beberapa penonton muntah darah dan pingsan karena gelombang kejut. Sebagian besar penonton berwajah pucat pada saat itu, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang berani melewatkan detail pertarungan. Mereka bisa merasakan bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan besar dengan mengamati pertarungan ini. Saat Lin Yun memulihkan energi asalnya, dia mulai melakukan serangan balik. Dengan niat pedang spiritualnya, sinar pedangnya bergerak seperti kuas di atas kanvas kosong. Wajah Yu Haotian acuh tak acuh, tapi dia sangat berhati-hati. Dia tidak lagi memiliki kesombongan yang sama seperti sebelumnya. Semua pikiran untuk menekan dan membunuh Lin Yun telah keluar dari jendela. Pada saat ini, satu-satunya tujuannya adalah untuk menang. Turun. Frustrasi karena dia tidak dapat menemukan kekurangan Lin Yun, mata Yu Haotian meledak dengan aura membunuh yang tak terbatas. Tinju Tuan tanpa air mata langit. Saat dia melemparkan tinjunya, cahaya ungu meledak di belakang, menyebabkan seluruh langit dan bumi menjadi kabur. Seluruh dunia kehilangan warnanya sejenak karena pukulan ungu Yu Haotian adalah satu-satunya yang bersinar. Tidak bagus.
Lin Yun merasa terancam karena pukulan Yu Haotian tiba di depannya dalam sekejap mata. Dia dengan cepat mengeksekusi seni mengguncang awan dan mengetuk kakinya di udara 3 kali. Melepaskan fluktuasi di udara, dia langsung muncul 1000 meter jauhnya. Namun, meski dengan jarak yang jauh, tinju Yu Haotian masih mengejarnya. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun berbalik dan menikam pedangnya. Pada saat ini, dia telah menggabungkan niat pedangnya dan aura naga biru untuk membentuk naga biru yang agung. Naga itu muncul di belakang Lin Yun dengan sinar pedang yang deras di matanya. Saat serangan itu bertabrakan, Lin Yun terlempar terbang. Dia menerobos penghalang yang sebelumnya telah diperbaiki dan terbang melewati panggung. Penghalang itu sangat kuat dan mampu memperbaiki dirinya sendiri. Namun, kali ini, butuh waktu 1 detik bagi penghalang untuk pulih. Sampai saat ini, tidak ada yang pernah terlempar dari panggung seperti Lin Yun. Sial, penghalangnya rusak. Seberapa kuat Yu Haotian? Semua orang tercengang saat mereka melihat Lin Yun. Apakah Lin Yun akan kalah? Meskipun terlempar dari panggung tidak sama dengan kekalahan, Yu Haotian masih memiliki terlalu banyak kekuatan untuk Lin Yun. Di saat berikutnya, darah mengalir keluar dari luka Yu Haotian. Karena dia menuangkan semua kekuatannya di pukulan terakhir, lukanya menjadi lebih buruk. Niat pedang spiritual Lin Yun terlalu menakutkan bagi Yu Haotian. Itu bertahan di lukanya dan mencegahnya menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan ekspresi menyendiri, Yu Haotian berbicara, "Sudah kubilang, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kamu benar-benar terlalu banyak berpikir." Suara dingin Lin Yun terdengar saat dia berputar di udara. Kemudian, dia menusukkan pedangnya, menciptakan 9 fenomena berbeda. Lin Yun menggabungkan ke-9 bentuk dari seni pedang cahaya debu bersama-sama. Saat dia mengayunkan pedangnya ke bawah, dia menghancurkan penghalang. Gelombang kejut mencapai Lin Yun, menyebabkan pakaian dan rambutnya berkibar-kibar tertiup angin kencang. Saat angin bertiup melalui rambutnya, tanda ungu di dahinya muncul dengan sendirinya. Bab 838 Kepala dari Semua Naga. Dengan ke-9 fenomena yang menyatu, pedang Lin Yun menghancurkan seluruh penghalang. Ketika pecahan-pecahan dari pecahan penghalang itu mendarat di Danau 9 Naga, kawah-kawah besar terbentuk yang menyemburkan air ke langit. Pukulan Yu Haotian merusak penghalang ketika dia mengirim Lin Yun terbang. Tapi meskipun begitu, penghalang itu memperbaiki dirinya sendiri setelah 1 detik penuh. Pedang Lin Yun, bagaimanapun juga, menghancurkan seluruh penghalang. Itu adalah perkembangan yang mengejutkan sehingga para juri aliansi suci tercengang. Pada saat berikutnya, serangan Lin Yun mendarat di Yu Haotian. Seketika, semua energi asal Yu Haotian dihancurkan, meninggalkan 9 luka yang menyeramkan. Pedang Lin Yun menusuk dada Yu Haotian, 1 inci dari jantungnya. Namun, Yu Haotian menunjukkan ketenangan yang luar biasa saat dia secara bersamaan melemparkan pukulan ke arah Lin Yun. Jika pedang Lin Yun terus maju, pukulan Yu Haotian akan menghancurkan tengkorak Lin Yun. Ini adalah langkah bunuh diri. Lin Yun tidak bisa menerima hasil ini. Dengan cahaya yang berkedip di matanya, cahaya yang menyilaukan meledak dari ujung pedangnya. Niat pedang spiritual yang tak terbatas mengalir ke dada Yu Haotian dan mengirimnya terbang. Memuntahkan darah, Yu Haotian berputar beberapa kali di udara sebelum dia menabrak tanah. Ketika dia kembali berdiri, dadanya berlubang besar dan wajahnya sangat pucat. Lin Yun juga tidak dalam kondisi yang baik. Bagaimanapun juga, hampir semua orang akan mati jika mereka menabrak penghalang. Untungnya bagi Lin Yun, niat pedang spiritualnya melarutkan setidaknya 50% serangan Yu Haotian sebelum fisik pertempuran naga birunya mengambil sisanya. Jadi Yu Haotian jelas menderita lebih banyak kerusakan daripada dia. Niat pedang spiritual. Yu Haotian terbatuk dengan wajah yang tidak menyenangkan. Dia berpikir bahwa dia membalikkan situasi dan mengalahkan Lin Yun. Namun, Lin Yun berhasil membalikkan situasi lagi. Dalam pandangan Yu Haotian, tidak mungkin seseorang di alam jiwa surgawi setengah langkah bisa mengeksekusi pedang Lin Yun. Bahkan seorang ahli alam jiwa surgawi sejati pun tidak akan bisa melakukan apa yang Lin Yun lakukan. Dibandingkan dengan Lin Yun, teknik pedang Nangong Wanyu dan yang lainnya pada dasarnya tidak ada apa-apanya. Mereka berdua mengatur napas sebelum Lin Yun menyerang Yu Haotian sekali lagi. Kali ini, Yu Haotian mengandalkan keunggulannya dalam kultivasi untuk mendorong teknik gerakannya hingga batasnya. Kemudian, dia melepaskan rentetan serangan. Lin Yun juga dalam keadaan yang mengerikan dari pertarungan ini. Faktanya, keganasan pertarungan ini tidak seperti yang pernah dia alami. Mengeksekusi seni awan melonjak, dia bergerak di sekitar panggung untuk menghindari serangan Yu Haotian.
Setiap kali dia menghindar, dia akan melakukan serangan balik. Di mana bunga-bunga itu mekar. Lin Yun tiba-tiba menemukan bahwa Yu Haotian memiliki beberapa kekurangan dalam teknik gerakannya. Meskipun kekurangannya tidak signifikan, Lin Yun masih merasakannya dengan tajam. Mendorong niat pedang spiritualnya ke puncak penguasaan yang lebih rendah, Lin Yun mengambil 7 langkah ke depan dan menikam pedangnya saat bunga mawar bermekaran di ujung pedangnya. Menghadapi serangan ini, Yu Haotian memiliki keterkejutan di wajahnya. Cahaya bulan ungu meledak saat dia menghilang dari pandangan. Jalan iblis bulan nila lagi. Mata Lin Yun berkilat karena teknik gerakan ini benar-benar aneh. Namun, usaha Yu Haotian sia-sia karena Lin Yun sudah menemukan kekurangannya. Di hadapan pedangnya, semua teknik gerakannya sia-sia. Adegan aneh terjadi sekali lagi saat Yu Haotian ditusuk oleh sinar pedang di udara. Yu Haotian memuntahkan seteguk darah saat pedang Lin Yun menembus bahu kanannya. Begitu dia terkena, dia dipaksa keluar dari teknik gerakannya. Sialan. Tinju Tuan Gempa Laut. Cahaya ungu yang menakutkan menyebar di belakang Yu Haotian seperti lautan. Dominasi tertinggi. Mata Lin Yun bersinar dingin saat dia menggabungkan 6 bentuk pedang Tuan bersama. Saat dia mengayunkan pedangnya ke bawah, lautan yang diciptakan oleh Yu Haotian runtuh sepenuhnya. Haha, aku tidak menyangka kau bisa memaksaku sejauh ini. Tapi ini akhirnya. Aku tidak ingin membuang waktu lagi denganmu. Yu Haotian mendarat di tanah dengan semangat juangnya berkobar di kedalaman matanya. Apakah dia akhirnya akan mengeluarkan kartu trufnya? Mata Lin Yun berkedip-kedip saat dia menatap Yu Haotian dengan dingin. Ini adalah tinju terakhir dari tinju Tuan. Aku tidak pernah berpikir aku harus menggunakannya dalam perjamuan ini. Saya akan menggunakannya pada para jenius dari domain lain, tapi saya kira saya harus mengubah rencana saya. Nama tinju ini adalah Sky Shatter. Yu Haotian mengepalkan tinjunya saat dia melonjak dengan aura kekerasan. Ketika dia mengepalkan tinjunya, seekor ular iblis bermata biru merayap keluar dari tubuhnya dan membumbung tinggi ke langit. Langit sekarang menjadi gelap saat kepalan tangan Yu Haotian memancarkan cahaya merah. Jiwa bela diri. Yu Haotian mengeluarkan jiwa bela dirinya. Sepertinya dia benar-benar mempertaruhkan semuanya pada serangan ini. Seberapa kuat pukulan ini sehingga dia harus mengeluarkan jiwa bela dirinya. Sungguh aura yang menakutkan. Apa itu ular mitos, Bashe? Bashe adalah ular pemakan daging. Untuk melahap langit, itu pasti Bashe. Ketika Yu Haotian mengeluarkan jiwa perkawinannya, wajah semua orang jenius menjadi takut. Huff. Kakak senior pernah membunuh ahli alam jiwa surgawi jiwa ke-9. Aku tidak percaya budak pedang itu bisa mengatasinya. Wajah seram King Ruoyou memerah karena kegembiraan. Pada saat ini, dia bisa membayangkan kematian Lin Yun. Para jenius lain di 10 besar juga mengunci alis mereka bersama karena Bashe tidak hanya mewarnai langit menjadi hitam, itu juga menghalangi indera lawannya. Jika niat pedang Lin Yun tidak bisa mengunci Yu Haotian, dia akan berada dalam masalah. Menghadapi tekanan yang datang dari Yu Haotian, Lin Yun menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata biru Bashe menatapnya dan menekan indranya. Jika dia adalah orang normal, dia akan pingsan karena tekanan. Namun, hati dan pedang Lin Yun tidak pernah goyah, jadi matanya berkobar dengan semangat juang. Niat pedang spiritualnya mulai mengaum dengan keras saat gelombang niat pedangnya menyebar. Seiring dengan kecemerlangan pedangnya, mata Lin Yun juga bersinar dengan kecemerlangan. Pada saat itu, dia melepaskan mata naga aurora dan matanya menembus kegelapan seperti matahari. Susunan pedang Ziyuan tak tertandingi. Pukulan Yu Haotian layak untuk Lin Yun mengeluarkan arai pedang Ziyuan. Mata Lin Yun bersinar terang dan dia membalikkan peredaran darahnya. Seketika, tanah meledak saat aura dominasinya yang tak terbatas menyebar dengan arai pedang Ziyuan. Niat pedang yang menakutkan mengalir keluar dari Lin Yun saat susunan pedangnya berputar dan menarik angin. Di saat yang sama, pukulan Yu Haotian juga mengubah langit menjadi gelap sekali lagi. Asal mula primal, puji Phoenix. Lin Yun meraung dan teriakan burung Phoenix bergema di belakangnya. Seekor burung Phoenix es kuno yang berisi pedang tak terbatas terbang ke arah Yu Haotian. Serangan Lin Yun dan Yu Haotian bisa dengan mudah membunuh ahli alam jiwa surgawi manapun. Jadi, panggung mulai terbelah di bawah kekuatan. Ini tidak bagus. Wajah ketua juri berubah dan aliansi suci bergerak untuk memblokir fluktuasi dari panggung. Namun, ke-10 juri mengalami kesulitan untuk memblokir gelombang kejut. Jika mereka tidak ada di sana, kehancuran tidak akan terbayangkan. Setiap penonton tampak ketakutan. Orang jenius macam apa mereka? Tidak ada yang bisa percaya bahwa serangan itu setara dengan para ahli alam jiwa surgawi.
Pukulan Yu Haotian hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum burung Phoenix S membuatnya hancur. Kemudian, sisa pedang Lin Yun menghantam Yu Haotian, menghancurkan cahaya suci bulan nila dan energi asal Yu Haotian. Yu Haotian terbang karena benturan itu. Kemudian, proyeksi naganya hancur dan aura Xuan Huang yang tak terbatas terbang ke arah Lin Yun. Detik berikutnya, naga emas bercakar 5 milik Lin Yun menumbuhkan sepasang tanduk. Tidak, tidak, tidak. Yu Haotian meraung dengan putus asa dan tidak percaya. Dia sangat kesakitan karena energi asalnya runtuh sementara fisiknya mulai retak. Hanya ada satu raja atas semua naga. Pada saat ini, Lin Yun menjadi raja dari semua naga. Bab 839 Perbendaharaan Naga Awan. Pada titik ini, panggung telah hancur. Lin Yun melayang di udara saat dia melihat cahaya naga emasnya mendorong Yu Haotian lebih jauh. Retakan terus menyebar di permukaan tubuh Yu Haotian saat niat pedang spiritual Lin Yun terus mendatangkan malapetaka. Tentu saja, Yu Haotian bahkan tidak bisa mengatasinya ketika tubuhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tubuh Yan Longzi yang kuat. Begitu tubuh Yu Haotian hancur, dia memuntahkan darah ke seluruh pakaiannya. Dia tidak mati. Mata Lin Yun berkilat dengan niat membunuh. Yu Haotian pasti memiliki sesuatu untuk memastikan keselamatannya. Sepertinya Gua Langit Ziyue memperlakukan Yu Haotian dengan sangat penting. Hasilnya telah ditentukan. Ketua Hakim dengan cepat membuat pengumuman ketika dia merasakan niat membunuh Lin Yun. Dia ingin Lin Yun tahu bahwa pertarungan sudah berakhir. Bagaimanapun, bahkan Yu Haotian tidak diizinkan untuk terus menyerang Yue Weiwei. Suara gemuruh sang hakim membangunkan semua orang dari pingsannya. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Lin Yun menang. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang terjadi. Bagaimanapun, semua orang berasumsi bahwa Yu Haotian akan menjadi juara lagi. Pada saat ini, Lin Yun menjadi juara dan Yu Haotian berada di urutan kedua. Tidak ada yang dilakukan Yu Haotian yang bisa mengalahkan Lin Yun. Bahkan jiwa bela diri Bashe pun jatuh tersungkur menghadapi serangan Lin Yun. Legendaris. Lin Yun benar-benar tetap tak terkalahkan. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Tidak mungkin kuda hitam biasa bisa bertahan sampai akhir. Benar-benar terasa seperti mimpi bahwa seorang pendekar pedang dari negeri antah berantah berdiri di puncak domain selatan kuno. Apakah Gua Langit Ziyue tercengang? Aku yakin mereka tidak pernah membayangkan hasil ini. Bagaimana kita bisa menyebut Gua Langit Ziyue ketika kita bahkan tidak menduga hal ini? Kuda hitam dari Kekaisaran Qin besar mengalahkan Yu Haotian. Jika seseorang mendengarnya sebelum perjamuan, mereka pasti akan tertawa. Semua orang dari Gua Langit Ziyue benar-benar tercengang dan King Ruoyou hampir pingsan. Kenapa dia? Kenapa dia? Kenapa dia? King Ruoyou merobek kerudungnya saat dia mengamuk. Bagaimana mungkin semut yang dia temui di kota Tianling benar-benar menjadi juara peringkat awan naga? Pada akhirnya, dia memuntahkan seteguk darah saat dia kehilangan kendali atas emosinya dan pingsan. Kakak perempuan senior. Kakak perempuan. Cepat, periksa kondisi kakak perempuan. Jika sesuatu terjadi padanya, kita akan hancur. Murid-murid Gua Langit Ziyue menjadi gugup saat melihat pemandangan ini. Pemakaman bunga adalah monster. Selain Gua Langit Ziyue, pasukan tuan yang tersisa juga tidak senang. Bagaimanapun, sang juara selalu datang dari salah satu dari mereka. Dalam sejarah perjamuan, tidak pernah ada seorang jenius yang menginjak ke-9 pasukan tuan tanah. Lin Yun adalah orang pertama yang melakukan ini. Paviliun Master Plum dan semua orang dari Kekaisaran Qin besar tercengang karena mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Sebelum datang ke perjamuan, Paviliun Master Plum bahkan tidak memikirkan 10 besar. Dia hanya berharap Lin Yun bisa masuk ke dalam peringkat dalam, yang juga akan membawa keberuntungan dan ketenaran bagi Paviliun Pedang Ling Qiao. Namun, Lin Yun melampaui ekspektasi Paviliun Master Plum. Pencapaiannya berada di tingkat leluhur Jian Wuming. Jian Wuming memiliki sumber daya yang hanya bisa diimpikan oleh Lin Yun. Namun, Lin Yun lebih kuat dari Jian Wuming di usianya. Ini terlalu sulit dipercaya. Jika leluhurnya masih hidup, bahkan dia tidak akan bisa percaya bahwa ada monster seperti itu di antara generasi baru, desah Paviliun Master Plum. Mungkin leluhur mengharapkannya. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan pedang tuan dengan Paviliun. Pedang tuan besar mirip dengan teknik terlarang, tapi Lin Yun berhasil mengembangkannya, kata tetua Luo Feng. Dia memiliki kesan yang mendalam pada Lin Yun. Bagaimanapun juga, dia tahu Lin Yun akan mencapai sesuatu yang luar biasa saat pertama kali menggunakan pedang tuan.
Namun, ruang lingkup Luo Feng masih terlalu kecil karena dia tidak berpikir bahwa Lin Yun akan berdiri di puncak domain selatan kuno suatu hari nanti. Mungkin. Mata Paviliun Master Plum berkedip-kedip karena leluhur Jian Wuming adalah sosok yang seperti dewa. Mungkin Jian Wuming benar-benar mengharapkan seorang jenius seperti Lin Yun datang suatu hari nanti. Jika tidak, meninggalkan pedang tuan di dalam sekte adalah sebuah bencana karena banyak murid yang mati karenanya. Di bawah tatapan semua orang, Yu Haotian diselamatkan oleh sesepuh gua langit Ziyue yang meletakkan pil kelas 5 yang berharga di mulutnya. Jiwa bela diri Yu Haotian rusak, dan butuh setidaknya 6 bulan baginya untuk pulih. Jika dia tidak beruntung, dia mungkin tidak akan pernah bisa sembuh. Bagaimanapun, niat pedang spiritual Lin Yun tidak mudah untuk ditanggung. Lin Yun berpikir sayang sekali Yu Haotian selamat. Jika dia tahu bahwa Yu Haotian akan selamat dari serangannya, dia akan menggunakan nafas naga untuk mengubah Yu Haotian menjadi abu. Tapi itu tidak masalah lagi. Karena dia sudah mengalahkan Yu Haotian, akan lebih mudah untuk mengalahkan Yu Haotian di masa depan. Kemudian, proyeksi naga emas Lin Yun meraung dan melahap aura Xuan Huang Yu Haotian. Ini mengejutkan semua orang di 100 besar. Semuanya memiliki proyeksi naga, jadi mereka merasa tidak nyaman. Kemudian, aura naga dari proyeksi naga semua orang diekstraksi secara paksa dan ditambahkan ke proyeksi Raja Naga Lin Yun. Apa yang terjadi? Aura naga dalam proyeksi nagaku menghilang. Sial, apa yang terjadi? Bukankah terlalu tidak adil untuk mengekstrak aura naga kita? Semua orang jenius di 100 besar marah. Sialan. Ketika Yu Haotian bangun dan melihat pemandangan ini, wajahnya langsung menjadi hitam. Dia sudah menduga bahwa sang juara akan memiliki aura naga yang lengkap. Semua aura naga seharusnya menjadi miliknya, namun yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah melihat Lin Yun mengambil semuanya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tidak enak? Faktanya, dia merasa sangat tidak enak sampai ingin mati. Setidaknya semuanya akan berakhir jika dia mati. Kamu harus menanggung ini. Sebuah era baru akan datang dan jalan surgawi sedang terbuka. Kau masih punya kesempatan, kata ketua sekte Gua Langit Ziyue saat merasakan emosi Yu Haotian. Ketika proyeksi Raja Naga Lin Yun melahap semua aura naga, pupil matanya bersinar terang dan terlihat jelas. Ketika naga itu menyapu pandangan ke 10 juri, mereka bahkan merasakan teror di mata mereka. Bagaimanapun, pemandangan ini tidak pernah terjadi dalam perjamuan sebelumnya, yang mengejutkan mereka. Ada yang tidak beres. Ketua juri menampakkan ekspresi serius. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu akan terjadi. Tiba-tiba, suara gemuruh yang menakutkan bergema di 9 langit. Gelombang kejut dari raungan itu memaksa semua penonton untuk jatuh ke tanah. Lin Yun mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang. Seekor naga ilahi biru kolosal menampakkan dirinya di langit berbintang yang jauh. Lin Yun bisa merasakan bahwa naga itu sedang mencoba menemukan lokasi alam Xuan Huang. Proyeksi naga ilahi. Lin Yun langsung memikirkan proyeksi naga dewa yang dia lihat sebelumnya. Setelah naga itu mencari untuk waktu yang lama, tatapannya tertuju pada Lin Yun. Lebih tepatnya, dia melihat proyeksi Raja Naga di belakang Lin Yun. Seolah-olah ada hubungan di antara mereka, danau 9 naga tiba-tiba meledak dan membentuk pusaran besar. Pusaran itu dipenuhi dengan energi misterius dan sebuah pintu terbuka di tengahnya. Perbendaharaan awan naga. Ketua Hakim berseru sambil matanya berbinar. Itu adalah harta karun awan naga yang legendaris. Para penonton kehilangan semua alasan saat mereka menyerbu ke arah Danau 9 Naga. Selain dari peserta yang berhasil melewati babak poin, semua orang dikirim mundur dan terluka parah. Legenda itu sebenarnya benar. Yue Weiwei berseru kaget saat dia muncul di samping Lin Yun. Ketika dia menoleh untuk melihat Lin Yun, dia menemukan bahwa dia sedang menatap kosong ke langit. Langit berbintang perlahan-lahan menghilang dan naga suci sudah pergi. Apakah kamu tidak penasaran dengan peluang di perbendaharaan awan naga? Yue Weiwei bertanya dengan mata menyipit. Aku lebih penasaran kemana jalan itu mengarah. Lin Yun berkata dengan lembut. Itu adalah jalan surgawi, jalan menuju medan perang yang tak berujung, kata Yue Weiwei. Bab 840 Cahaya Perbendaharaan. Kata-kata Yue Weiwei membuat Lin Yun merasa bingung. Dia kemudian tersenyum, kamu pasti pernah mendengar bahwa jalan surgawi akan terbuka seiring dengan era baru, bukan? Yang disebut jalan surgawi adalah langit berbintang yang kau lihat tadi. Itu adalah jalan yang dipenuhi dengan peluang dan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kesempatan besar bagi para jenius di era baru. Lin Yun menjawab, saya merasakan itu.
Tapi apa yang kau maksud dengan medan perang yang tak berujung? Secara harfiah itu adalah medan perang tanpa akhir dengan bahaya yang tak ada habisnya, kata Yue Weiwei dengan tatapan serius. Kakak Yun, mari kita bicarakan nanti. Aliansi Suci akan memberitahumu tentang hal itu di masa depan. Lihat, semua orang sudah masuk, termasuk Yu Haotian. Kemunculan pusaran yang tiba-tiba di Danau Sembilan Naga telah mengkonfirmasi bahwa perbendaharaan awan naga telah muncul. Bahkan mata Yu Haotian bersinar tajam setelah dia menelan beberapa pil asal surgawi dan menatap Lin Yun dengan tajam. Dia bertindak seperti dia akan menemukan kesempatan untuk mengalahkan Lin Yun di dalam perbendaharaan. Kau tampak terkejut saat kau menyebutkan perbendaharaan awan naga. Apakah ada cerita di balik itu? Lin Yun bertanya dengan mata yang berkedip-kedip. Tentu saja aku terkejut. Kepala Paviliun Tianyao memberitahuku bahwa setelah Sekte Pedang dipadamkan, kekayaan di domain selatan kuno jatuh ke titik terendah selama bertahun-tahun. Perbendaharaan awan naga adalah hal yang umum di semua domain kecuali domain selatan kuno. Sebenarnya sudah 1 milenium sejak terakhir kali muncul, jelas Yue Weiwei. Jadi menurutmu kenapa bisa muncul lagi? Tanya Lin Yun. Mungkin karena kamu, senyum Yue Weiwei sambil menatap Lin Yun. Kurang lebih kau adalah alasannya, kata Zhao Wuji yang berbalik untuk melihat Lin Yun tepat saat dia akan memasuki pusaran. Harta karun itu tidak muncul karena tidak ada yang layak untuk muncul. Namun, karena harta karun itu telah muncul, setiap orang akan memiliki kesempatannya sendiri. Anda mungkin tidak akan mendapatkan tawa terakhir. Saya akan masuk dulu, kata Zhao Wuji saat dia memasuki pusaran. Ayo masuk juga, kata Yue Weiwei. Baiklah, jawab Lin Yun. Kemudian, mereka melangkah ke dalam pusaran bersama-sama. Kemunculan perbendaharaan awan naga telah membuat semua penonton mendidih dengan semangat. Mereka semua memandang pusaran itu dengan iri. Perbendaharaan awan naga adalah tanah suci warisan. Itu berisi segala macam teknik bela diri, artefak kosmik, teknik rahasia, dan bahkan rune ilahi. Sulit dipercaya bahwa perbendaharaan itu muncul di domain selatan kuno. Para hakim aliansi suci tercengang. Mereka tahu lebih banyak dari yang lain, tapi mereka tidak tahu kalau perbendaharaan awan naga akan muncul. Setelah kehancuran Sekte Pedang, kekayaan domain selatan kuno jatuh. Penguasa sebelumnya telah hancur. Namun, ada kemungkinan domain selatan kuno akan bangkit sekali lagi karena keberadaan Lin Yun. Ketika Lin Yun terjun ke dalam pusaran, pendengarannya sangat terpengaruh oleh suara mendengung sementara dia kehilangan pandangan dari segalanya. Satu-satunya yang bisa dia rasakan adalah bahwa dia jatuh. Pada saat dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia melihat dunia yang tak terbatas. Langit diwarnai dengan berbagai warna sementara pegunungan yang luas menutupi langit. Lin Yun dan Yue Weiwei saling bertukar pandang karena mereka bisa merasakan bahwa pegunungan itu tidak biasa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mengeksekusi teknik gerakan mereka dan membuat banyak orang menjadi debu. Menurut pengalaman mereka, mereka yang kuat tidak perlu khawatir akan terlambat. Lagi pula, beberapa ratus mil tidak ada apa-apanya bagi seorang jenius. Lin Yun dan Yue Weiwei akhirnya muncul di sisi gunung. Dari sudut pandang mereka, mereka melihat bahwa gunung-gunung itu sangat tinggi, yang membuat pegunungan itu tampak tak berujung. Harta karun itu ada di puncak gunung. Pada saat itu, semua orang dapat melihat harta karun yang berkilauan di puncak setiap gunung. Begitu orang-orang berhasil mencapai puncak gunung, petir meledak dan mengejutkan beberapa orang. Lin Yun dan Yue Weiwei memblokir petir seperti tidak ada apa-apa. Namun, mereka menemukan sekelompok orang yang berhasil mencapai puncak gunung sebelum mereka. Semua orang ini duduk di atas tikar besar dengan batu giok ungu kuno yang melayang di atas kepala mereka. Kilatan petir berasal dari batu giok ini. Sebuah pecahan dari batu pancaran cahaya ilahi. Mata Yue Weiwei berbinar saat dia menjelaskan apa itu. Batu pancaran cahaya ilahi lahir di setiap zaman dan mengandung energi spiritual paling murni di dunia. Dunia yang lebih besar, biasanya tidak akan memiliki ini, yang seharusnya memberi tahu Anda betapa langkanya batu ini. Ini adalah batu pancaran cahaya ilahi yang dikaitkan dengan petir, dan akan bermanfaat bagi mereka yang memiliki pemahaman tentang maksud petir. Sementara Lin Yun berbicara dengan Yue Weiwei, Zhao Wuji membuka matanya. Dia sedang duduk dengan semua orang jenius lainnya dan telah memperoleh panen besar. Pecahan itu juga sepertinya telah ditandai olehnya saat terbang ke tangannya. Ketika dia memegangnya, para jenius lainnya memuntahkan darah dan terlempar. Pada saat ini, semua orang memandang Zhao Wuji dengan tidak senang.
Mereka semua bersaing untuk mendapatkan pecahan batu cahaya ilahi, tapi sayang sekali mereka kalah dari Zhao Wuji. Sambil memegang pecahan itu, Zhao Wuji dipenuhi dengan keberanian yang tak ada habisnya sambil bergumam, perbendaharaan awan naga benar-benar misterius. Tidak heran para jenius dari domain lain begitu kuat. Jika saya tidak dilahirkan di domain selatan kuno, pencapaian saya akan menjadi 2 kali lipat dari sekarang. Saat dia pergi, dia melihat Lin Yun berdiri di antara kerumunan. Dia tidak bisa menahan ekspresi aneh di wajahnya saat dia tersenyum, sudah ku bilang. Kamu mungkin alasan mengapa perbendaharaan dibuka, tapi kamu mungkin tidak akan tertawa terakhir. Niat petirnya telah menyentuh ambang batas yang sebanding dengan niat pedang spiritual, jadi dia dipenuhi dengan kepercayaan diri saat ini. Jika dia bisa membuat terobosan, dia mungkin bisa menghadapi niat pedang spiritual Lin Yun. Keyakinan ini membuatnya ingin berdebat dengan Lin Yun. Namun, dia bukan Yan Longzi, jadi dia bertahan. Memberikan pandangan terakhir pada Lin Yun, dia pergi dengan cepat. Mata Lin Yun bersinar dengan dingin. Sepertinya Zhao Wuji tidak yakin akan kekalahannya. Zhao Wuji sangat percaya diri untuk seorang pecundang. Saat Zhao Wuji terbang menjauh, petir tebal terbang di sekelilingnya dan membuat banyak orang terkejut. Apa daya? Sialan. Aku hampir melakukannya. Terobosan kekuatan Zhao Wuji membuat banyak orang iri, terutama mereka yang memperjuangkannya lebih awal. Hehe, apa yang kamu takutkan? Ada peluang di mana-mana di sini. Benar, ayo pergi. Mata semua orang berbinar-binar penuh minat saat mereka menuju ke gunung-gunung lain. Panen Zhao Wuji membuat banyak orang bersemangat karena tidak ada yang menyangka akan ada panen sebesar itu di perbendaharaan awan naga. Kakak Yun, pilih yang itu. Yue Weiwei menunjuk ke gunung terakhir. Oke, ayo pergi. Lin Yun dan Yue Weiwei segera menuju ke gunung yang jauh. Banyak orang sempat ragu-ragu sebelum membuat keputusan untuk mengikuti mereka. Namun, kerumunan orang menyesali keputusan mereka karena gunung yang sangat dingin itu penuh dengan bahaya. Lin Yun dan Yue Weiwei dengan cepat melesat melewati semua orang dan mencapai puncak gunung. Namun, Nangong Wanyu dan Mu Han sudah ada di sini. Mereka berdua berasal dari kediaman salju utara, jadi ini tidak mengherankan. Mereka sedang menatap lukisan yang tergantung di tebing. Faktanya, mereka begitu terpesona oleh lukisan itu, sehingga mereka tidak menyadari kedatangan Lin Yun dan Yue Weiwei. Sepertinya ada teknik pedang yang terekam dalam lukisan itu, tapi Lin Yun tidak bisa melihatnya karena Nangong Wanyu dan Mu Han menghalangi pandangannya. Saat dia hendak melangkah maju, retakan mulai menyebar di lukisan itu. Kemudian, lukisan itu larut menjadi sinar pedang dan memasuki tubuh Nangong Wanyu dan Mu Han. Aura pedang mereka melonjak, tetapi lukisan itu telah hancur. Tidak mungkin untuk melihat lukisan itu lagi. Baru sekarang Fang Hanluo dan Nangong Wanyu berbalik. Dengan terkejut, mereka melihat Lin Yun yang berada di belakangnya. Tiba-tiba, ekspresi mereka menjadi canggung karena bukan mereka yang menghancurkan lukisan itu. Berdasarkan kepribadian mereka, mereka tidak keberatan memahaminya bersama dengan Lin Yun. Kehancuran lukisan itu hanyalah kebetulan. Maaf tentang itu, Saudara Lin. Itu adalah teknik pedang tingkat bumi tingkat atas yang tampaknya memiliki niat pedang spiritual yang tersisa. Namun, kami tidak tahu mengapa lukisan itu hilang sekarang. Mu Han segera memberikan penjelasan pada Lin Yun untuk menghindari kesalahpahaman. Lin Yun dan Yue Weiwei mengobrol dengan Mu Han dan Nangong Wanyu sebentar. Segera setelah itu, Mu Han dan Nangong Wanyu pergi ke gunung lain dengan kegembiraan di mata mereka. Pada saat ini, Lin Yun merasa agak kecewa. Dia membutuhkan teknik pedang, meskipun itu bukan yang terkuat. Bagaimanapun, dia bisa mendapatkan keuntungan besar hanya dengan memahami mereka. Sepertinya aku telah menghabiskan keberuntunganku di perjamuan, kata Lin Yun dengan nada mengejek. Yue Weiwei, di sisi lain, tersenyum. Dia dengan cepat memastikan bahwa Mu Han dan Nangong Wanyu benar-benar pergi sebelum dia berjalan menuju lukisan yang rusak. Lin Yun bingung dengan apa yang dia lakukan, tapi dia diam-diam mengawasinya. Yue Weiwei mengulurkan telapak tangannya dan meniup pecahan-pecahan itu, memperlihatkan sebuah benda yang menyilaukan. Menemukannya. Yue Weiwei berkata dengan kegembiraan di wajahnya.